Seorang jaksa dan staf tata usaha Kejaksaan Negeri Deli Serdang menjadi korban pembacokan di kebun sawit Desa Perbahingan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kasus ini akhirnya terungkap setelah penangkapan otak pelaku Alpa Patria Lubis alias Kepot. Lantas apa motif sebenarnya pelaku penganiayaan? Inilah bulu sergap pelarian dalang pembacok jaksa. Gua teriak, gak tolong, mau dibaca, katanya gitu. Gua kejar ya kan. Dia bilang, kok yang ngejar, aku udah ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Jadi kami sudah mengamankan 3 orang yang juga pelaku dan saat ini masih dalam pendalaman untuk melihat apakah ada motif-motif ataupun ada modus yang lainnya. Hiruk-pikuk di siang yang tenang pecah oleh kabar mengerikan dari Desa Perbahingan, Kecamatan Kotari, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 24 Mei 2025, di tengah hijaunya hamparan kebun sawit, peristiwa berdarah terjadi. John Wesley Sinaga, seorang jaksa penuntut umum, dan Asensio Silvanov Huta Barat, staf tata usaha Kejaksaan Negeri Deli Serdang, ditemukan terkapar. Mereka menjadi korban pembacokan brutal. Dibawa teriak, gak tolong, mau dibaca, katanya gitu. Coba kejar ya kan. Dia bilang, kok yang ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Itulah aku tolonglah bapak itu kan. Tolonglah bawa kantor polisi, ke rumah sakit katanya. Lagi ngapain korban itu bang di situ? Panen sawit. Kami kan tukang timbangnya, 2 ya. Setelah abang lihat bang, kondisinya nampak bang pelakunya udah lari pak. Cuma nampak bang. Nampak. Aparat kepolisian bergerak cepat menuju lokasi kejadian, mencari jejak dan petunjuk yang mungkin ditinggalkan. Garis polisi membentang, mengisolasi area di mana darah dan trauma. Serangkaian penyelidikan mendalam akhirnya menguak identitas pelaku pembacokan. Kerja keras membuahkan hasil. Surya Dharma alias Galo dan Mardian Syah alias Bendil, 2 orang yang diduga kuat sebagai eksekutor lapangan, diringkus di tempat persembunyian mereka. Penangkapan menjadi angin segar, menunjukkan aparat tidak tinggal diam menghadapi aksi kejahatan sekecil apapun. Setelah melalui serangkaian pengembangan, otak aksi pembacokan berhasil diidentifikasi dan ditangkap. Pria bernama Alpa Patria Lubis alias Kepot diduga kuat perencana dan penggerak serangan. Ia dibekuk tim gabungan kepolisian. Walaupun pelaku sudah ditangkap, motif di balik serangkaian brutal tersebut masih menjadi misteri yang harus dipecahkan. Berhembus kabar pembacokan terjadi karena adanya permintaan uang dari jaksa John Wesley Sinaga untuk perkara yang melibatkan Kepot. Tapi dari informasi yang disampaikan oleh si korban, bahwa si korban tidak pernah menangani perkara yang namanya Kepot yang menyuruh melakukan. Makanya di situ masih ada alibi saja yang dibuat sama mereka, karena si korban sendiri tidak pernah merasakan bahwa menangani perkara Kepot yang katanya beberapa kali uang dan lain-lain. Itu menurut pengakuan si korban. Ya. Jadi yang katanya karena sering dimintain uang itu, dengan penjelasan dari korban tadi terbantahkan. Melalui kuasa hukumnya,
Kepot menyampaikan adanya kesalahpahaman antara korban dan dirinya. Perkara yang dihadapi klien kami saat ini, dalam hal ini si Kepot dan kawan-kawan, itu berkaitan masalah pembacokan itu lebih sebenarnya kepada kesalahpahaman. Nah, hanya saja kan motif ini memang harus kita dalami betul, karena hari ini kan sedang dalam proses pemeriksaan secara intensif dari banyak pihak oleh penyidik. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada ini, antara mereka, korban dan pelaku ini sebenarnya sudah kenal. Akibatnya dalam hubungan pergaulan ini bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam suatu peristiwa. Gitu. Polisi masih memeriksa intensif ketiga pelaku untuk mengungkap motif sebenarnya, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ini kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Jadi kami sudah mengamankan 3 orang yang diduga pelaku, dan saat ini masih dalam pendalaman untuk melihat apakah ada motif-motif ataupun ada modus yang lainnya. Untuk tersangka yang lain, apakah masih ada bang atau seperti apa? Ya, saat ini yang kita amankan masih tetap 3 tersangka. Ya, kalau kami dari Polda Sumut menghimbau jika ternyata dalam masyarakat ada terjadi permasalahan-permasalahan ataupun konflik, ya kami mengharapkan diselesaikan secara persuasif dan tidak dilakukan secara kekerasan. Jika motif sebenarnya di balik serangan tersebut dapat terungkap, keadilan hukum bagi semua akan dengan sendirinya ditegakkan.